Shalom, selamat pagi sahabat Lectio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Episode kedua dari seri pengajaran The Hard Sayings of Jesus akan membahas ucapan sulit Yesus di dalam Lukas 5 ayat 39. Dan tidak seorang pun yang telah meminum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik, yang tua lebih baik. Ini adalah bagian terakhir dari penjelasan Yesus akan perumpamaan kembar, yaitu perumpamaan tentang kain lama dan kain baru, serta kantong kulit anggur yang lama dan yang baru dalam konteks pengajaran di Lukas 5 ayatnya yang ke-33 sampai 39. Di dalam perikop ini, Lukas menyebutkan kata baru itu 7 kali. Lebih banyak daripada versi Markus. Ketika menuliskan tentang pengajaran ini, Markus hanya menyebutkan 4 kali. Tidak mungkin dikatakan oleh Yesus, potongan kain baru dijahit kepada kain yang lama, karena akan merusak kain yang lama. Tentu, pertama warnanya saja sudah berubah, ya, jadi akan tidak selaras. Yang kedua, ketika dijahit, maka kemudian dicuci, maka yang lama itu akan dirusak oleh yang baru. Dan demikian juga anggur yang baru harus disimpan di dalam kantong kulit anggur yang baru juga. Karena kantong kulit anggur baru pada zaman Yesus itu terbuat dari kulit onta. Dan kantong kulit anggur yang lama biasanya karena sudah sering dipakai dan terjadi fermentasi, maka kantong kulit ini kehilangan elastisitasnya, kehilangan kelenturannya. Sedangkan kantong kulit anggur yang baru itu ketika dimasukkan anggur yang baru, maka anggur yang baru itu masih memerlukan proses fermentasi sehingga menimbulkan gas. Dan gas ini akhirnya menggelembung. Nah, kalau kantong kulit anggur yang baru, dia akan mengikuti perkembangan daripada gelembung dan juga proses fermentasi anggur baru itu yang ada di dalam kantong kulit itu. Nah, bila anggur baru dimasukkan ke dalam kantong kulit anggur yang lama yang elastisitasnya sudah sangat lemah, bahkan mungkin tidak ada, maka kemungkinan akan pecah, akan bocor, sehingga kantong kulitnya rusak, anggur yang baru pun tercecer kemana-mana. Jadi kita lihat di sini maksud Yesus tentang hal yang lama itu tidak bisa diasimilasi dengan yang baru. Yesus tidak sekedar menempel yang baru kepada yang lama. Nah, banyak orang berpikir bahwa yang lama itu adalah perjanjian lama, hukum Taurat. Bukan. Karena hukum Taurat adalah hukum Allah. Dan hukum ini kebenarannya kekal selama-lamanya. Tetapi yang Yesus maksud dengan yang lama adalah pengajaran para rabi-rabi, guru-guru Yahudi. Aturan-aturan agama Yahudi, tradisi-tradisi, ritual-ritual yang ditambahkan kepada hukum Taurat. Istilahnya nih rider-rider terhadap hukum Taurat yang sejati itu ditambahkan. Dan ini akhirnya memberatkan para pengikut orang-orang Yahudi. Dan juga menghalangi umat Allah untuk bisa menyembah Tuhan dan beribadah kepada Allah dengan hati yang tulus, dengan hati yang benar. Yudaisme sebagai agama Yahudi itu berbeda dengan Injil kerajaan yang Yesus bawa. Berita Yudaisme itu bertolak belakang dengan Injil Yesus Kristus. Yudaisme fokus kepada kesalehan diri sendiri atau self-righteous. Sedangkan Injil fokus kepada hati yang dibenarkan oleh Allah. Tidak ada jasa kita untuk bisa benar di hadapan Tuhan. Hanya karya Kristus yang membenarkan kita dan menjadikan kita memiliki posisi yang benar di hadapan Allah. Yudaisme fokus kepada apa yang orang lain pikirkan tentang saya. Sedangkan Injil fokus kepada apa yang Allah pikirkan tentang kita, tentang saya. Yang ketiga, bahwa Yudaisme mengandalkan pada usaha kebenaran diri sendiri, kepada kesalehan, atau yang kita kenal sebagai work righteousness, upaya sendiri, usaha sendiri. Sedangkan Injil terletak pada kasih karunia, kepada pekerjaan Kristus yang sudah selesai. Dan kita menerima itu dengan iman. Bukan dengan hasil usahamu sendiri, tetapi oleh karena kasih karunia Allah. Jadi jangan ada orang yang bisa bermegah kalau dia menerima keselamatan dari Kristus Yesus.
Jadi ini perbedaan yang sangat kontras antara Yudaisme dengan Injil. Jadi ketika Yesus hendak mengatakan tentang perumpamaan ini, dia sedang mengatakan bahwa mustahil untuk menempelkan ajaran Injil dengan tradisi dan ritual Yudaisme. Jadi isunya di sini bukanlah pengajaran itu lama atau pengajaran baru, bukan. Karena sekarang ini banyak juga orang yang mau mengatakan itu kuno, itu pengajaran udah kuno, itu udah klise, udah nggak cocok dengan kita sekarang. Kita mau cari yang baru. Bukan masalah pengajaran baru atau pengajaran lama. Karena seringkali juga banyak aliran-aliran sesat itu yang sekarang ini, atau pengajaran-pengajaran yang error, doktrin-doktrin yang error, itu adalah ide lama tetapi dibungkus dengan satu bungkus baru yang kelihatannya keren, yang kelihatannya mungkin berusaha relevan dengan kondisi zaman. Tetapi sebenarnya pertanyaannya bukanlah pengajaran lama atau pengajaran baru. Firman Tuhan berkata tidak ada yang baru di bawah kolong langit ini. Tetapi apa yang kita perlu tetapkan adalah apakah pengajaran itu benar? Apakah itu selaras nggak dengan kebenaran hakiki dari firman Allah? Itu yang perlu kita pertimbangan terus-menerus ketika kita mendengar sebuah pengajaran atau doktrin. Di dalam ayat ke-39 menarik sekali karena pada kesimpulannya Yesus mengatakan kepada para penikmat anggur tua. Dikatakan kepada mereka yang menikmati anggur tua, mereka tahu tidak mungkin para penikmat anggur tua ini mau menikmati anggur yang masih baru. Tidak mungkin. Anggur yang usia muda begitu. Tetapi di sini Yesus bukan sedang berusaha melestarikan ajaran Yudaisme yang lama, bukan. Yesus tidak sedang mengagungkan tradisi ajaran-ajaran lama dengan yang mengatakan, oh yang tua itu lebih baik. Itu sudah beratus-ratus tahun tradisi itu kita pelihara. Pasti ada benarnya. Tradisi agama Yahudi sudah 400 tahun. Tetapi apakah semua itu benar? Belum tentu. Yang populer, yang masif, belum tentu benar. Yang baik saja, belum tentu benar. Tetapi yang benar, pasti baik. Yang benar, satu saat akan mempengaruhi banyak hal. Apa yang sedang Yesus sampaikan sebenarnya adalah sebuah sindiran kepada kaum Farisi yang mengagungkan, yang memegang teguh tradisi dan peraturan para rabi Yahudi, yang sangat mengagungkan dan merangkul erat agama lama mereka, dan akhirnya menutup hati mereka, menutup pikiran mereka untuk bersedia menerima kebenaran dan berita kerajaan Allah yang Yesus bawa. Mereka terlalu nyaman dengan sistem agama lama, fokus hanya pada diri sendiri, tidak mau bersedia menerima kebenaran Injil, berita kerajaan Allah yang segar, yang penuh anugerah, yang membebaskan mereka dari kekakuan, dari tradisi yang membebani mereka selama ini. Seperti kuk, seperti gandar itu. Ini sebuah sindiran telak Yesus kepada mereka yang sudah sangat menikmati, mendapatkan manfaat dari sistem agama lama, sehingga kehilangan kepekaan terhadap hal rohani yang Tuhan sedang bawa kepada mereka. Sikap ini sangat disesalkan oleh Yesus Kristus. Karena inilah sikap yang mengatakan yang tua itu lebih baik. Merupakan penghambat terbesar pelebaran kerajaan Allah. Sikap ini kalau kita pegang sekarang ini akan mematikan gerakan Tuhan di dalam komunitas rohani. Mereka mengatakan, dulu itu bagus, dulu itu berhasil, dulu itu membuat kita besar. Tetapi ketika Tuhan mau lebih jauh, maka inilah yang menghalangi kita. Sikap yang mengatakan, yang lama, tradisi, metode lama itu lebih baik daripada yang sekarang. Yesus tidak sedang membuat orang berdosa merasa nyaman dengan sistem agamanya. Karena di luar Kristus tidak ada pengharapan keselamatan sama sekali. Yesus tetap mengharapkan gerejanya
orang percaya untuk terus melakukan amanat agung, menjadikan segala bangsa murid-muridnya dengan pergi memberitakan Injil, membaptis mereka, mengajarkan mereka untuk taat kepada firman Tuhan, kepada apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Apa yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan demi kerajaannya itu bisa diperlebar. Kita mau menundukkan hati kita. Kita mau menundukkan kesombongan kita dan mengatakan, Tuhan, jalan-jalan-Mu adalah jalan yang terbaik. Dan kami ingin untuk ke sana. Apakah saat ini, sahabat sekalian, masih terikat dengan sistem agama dan ritual yang menghambat Anda untuk mengalami keintiman pribadi dan membangkitkan kesadaran akan kemurahan Tuhan dalam hidup Anda? Apakah saat ini Anda senantiasa berkeinginan mengasah kepekaan rohani untuk bersedia terbuka terhadap kebenaran-kebenaran yang Yesus akan nyatakan kepada Anda lewat firman-Nya? Biarlah pada hari ini setiap kita terus ingin mendapatkan apa yang Tuhan Yesus inginkan, kebenaran yang Yesus sampaikan yang akan memerdekakan kita. Bapa di surga, berikanlah aku setiap hari kepekaan dan ketaatan terhadap kebenaran yang dinyatakan kepadaku oleh Roh Kudus melalui firman-Mu. Aku mau menjadi kantong anggur baru kepada kebenaran kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.